Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan mereview salah satu kopi tubruk ya, kemasan. Jadi ini sudah bentuk ground ya, jadi sudah bubuk. Brandnya adalah Kopi Luwak. Kopi Luwak adalah brandnya atau mereknya. Di sini tagline-nya mereka kopi murni premium, dan tadi kita beli di Indomaret. Kemudian saya lihat di sini packagingnya oke ya, jadi ini kemasan 165 gram dan harganya juga sangat terjangkau, sekitar 6.000 sampai 7.000 tadi. Saya di Indomaret belinya segitu, sekitar 6.000 sampai 7.000. Kemudian di kemasan Kopi Luwak ini logonya binatang ya, binatang luwak. Kemudian dia tulisan, kalau kita lihat dari fontnya, kesannya klasik karena dia menggunakan font font Latin ya, seperti itu. Kemudian ada keterangannya kopi luwak. Nah ini brand ya, berarti jadi bukan jenisnya tetapi ini brand kopi luwak. Kemudian nah isinya ini sebenarnya kopi apa, kita bisa lihat di komposisinya teman-teman. Komposisinya adalah di sini ada di keterangan packagingnya ya, kopi Robusta Jawa dan Arabica, Toraja dan Aceh. Nah sehingga ini isinya adalah Robusta origin dari Jawa, kemudian di blend dengan Arabica, Toraja dan Aceh. Nah kemudian kalau saya lihat di sini komposisinya adalah kopi bubuk 100% dengan persentase blend itu 532, jadi 50% untuk Java, Toraja, Arabica tadi 30% dan juga Aceh 20%. Jadi ada 3 jenis kopi yang diblend untuk menghasilkan Kopi Luwak, kopi murni premium ini. Nah oke, gimana kalau kita coba saja langsung Kopi Luwak, kopi murni premium ini, karena saya juga belum pernah mencicipi kopi bubuk ini, kopi ground ya. Jadi ini udah ground, bukan biji. Kalau ada bijinya mungkin lebih oke lagi ya, nanti kita bisa grind dulu. Nah oke, kita akan coba. Air yang akan kita pakai adalah kita akan pakai Cleo ya, ini Cleo by Indomaret. Kita akan pakai air Cleo nanti supaya lebih maksimal lagi. Kita menggunakan air Cleo yang air di mineral. Oke, kemudian kita akan lihat di sini kopinya. Nanti saya akan coba dengan 2 metode, yaitu kita pakai tubruk ya, jadi langsung air dan bubuk dan ground. Kemudian kita akan buka dengan cara V60. Kita akan pakai metode V60, jadi metode pour over. Nah kita akan siapin nanti, kita akan gunakan Hario V60 untuk kita seduh supaya kita lihat perbedaan rasa antara tubruk dan pour over kalau menggunakan kopi ground ini. Jadi ini akan sangat menarik ya. Oke, kita siapin dulu airnya. Saya mau siapin airnya dan peralatannya dulu. Ya oke, kita sudah siapin semua alatnya lengkap. Tadi air Cleo-nya udah kita seduh ya, jadi udah panas di sini. Ya, uapnya udah kelihatan. Kemudian kita udah siapin V60. Kita nanti akan coba selain tubruk, kita akan seduh pakai V60 teman-teman. V60 ini papernya udah saya basahin. Nah kita pakai paper filter dari Hario V60 ini yang ukuran 01. Nah ini kita servernya ukuran 02, tapi kalau pakai ukuran yang 01 juga masih bisa. Jadi ini juga lebih murah harganya kalau yang Hario 01 ini. Kalau teman-teman mau beli, nanti linknya ada di deskripsi di bawah. Nah kemudian Kopi Luwak, oke, kita akan coba sekarang yang tubruknya. Kita pakai metode 1:15 ya. Jadi kita akan gunakan 10 gram kopi tubruk ya, Kopi Luwak tubruk dengan 1:15, berarti 10 gram dikalikan airnya 15. Jadi 1:15. 10 gram dikali 15. Jadi airnya 150 ml. Oke, kita buka ya. Ini first time kita buka Kopi Luwak. Wah,
Dari aromanya kita bisa rasakan bahwa aromanya sangat oke, teman-teman. Aromanya sangat nikmat, bisa dilihat di sini di kamera. Nah, ini kopi bijinya, kopi bubuknya ya, kopi biji. Nah, ini gilingannya gilingan halus, jadi cukup halus tapi nggak terlalu halus, nggak sehalus gilingan espresso. Gilingannya seperti ini, teman-teman, bisa dilihat ya. Oke, sekarang kita akan coba pakai scale ya, kita pakai timbangan kayak gelas ini. Kita coba di angka 10 gram, nanti airnya 150. Oke, 10 gram ya, jadi supaya akurat kita gunakan timbangan 10 gram. Ya, pas ya, 10 gram kopi luwak ya. Ini kalau mau lihat packagingnya sekarang lebih dekat lagi packagingnya kopi luwak, jadi kita nggak usah nge-grind lagi karena udah bubuk. Kemudian oke, kita langsung untuk tuangkan airnya karena ini metode tubruk ya. Kita akan tuangkan airnya dengan teko leher angsa. Nah, sebelumnya kita cek dulu suhu, ada termometer, kita cek dulu suhu airnya. Kita pakai di suhu tadi udah kita ini ya, rebus airnya. Kita tunggu untuk memastikan bahwa airnya cukup. Ya, kita pakai di suhu 80. Di suhu 80 derajat Celcius ya. Jadi kalau di sini ini masuk di angka ini 80, jadi dia ini pas untuk minuman ya. Biasanya kalau kopi-kopi dengan acidity yang tinggi atau asamnya tinggi itu cenderung dia akan dibawa dengan suhu yang lebih tinggi juga. Tapi kalau kopi-kopi dengan roastingan yang agak gelap, kita bisa pakai suhu di bawahnya suhu yang biasanya, jadi di 80-an. Oke, kita langsung coba tutup ya. Kita coba ini, karena tubruk kita nggak pakai ini ya, nggak pakai metode macam-macam, metode paling sederhana tapi metode yang paling jujur, karena ini bisa melihat ya. Biasanya kalau kita cupping kopi itu juga ditubruk seperti ini, tapi dengan ukuran gilingan yang lebih kasar dari. Oke, tadi 150, kita coba buka 150 di sini. Ya, sudah pas 150. Mungkin perlu kita aduk ya, karena perlu kita aduk sebentar. Biasanya kalau cupping kopi itu biasanya nggak diaduk karena dia kan agak kasar gilingannya. Jadi kopinya di atas, nanti kita break keras. Jadi kita break, kemudian baru kita cupping. Tapi ini kita aduk sedikit supaya lebih merata. Oke, ini yang tubruk sudah jadi. Kopi tubruknya dari kopi luwak, brand kopi luwak. Cukup menggugah selera untuk kita minum. Nah, sekarang kita pakai yang V60. Kita akan gunakan 10 gram juga, tetapi akan kita pakai rasio yang berbeda. Jadi saya akan coba pakai rasio 170 untuk airnya, tetapi untuk kopinya kita tetap pakai yang 10 gram. Kita coba ya. Ini papernya udah basah, jadi udah nempel di V60 nya. Kita tuangkan 10 gram. 10 gram dengan air nanti 170, karena saya pengen coba agak lebih terasa light nanti kopinya. Bodinya coba kita lihat bodinya apakah bisa tebal atau enggak. Tapi memang kita ingin seduh dengan bodi yang enggak terlalu tebal, karena kan kalau V60 biasanya memang lebih ringan ya, lebih light ya. Jangan lupa di tap supaya ini rata. Nah, teman-teman bisa lihat groundnya. Oke, langsung kita pakai
V60 untuk menyeduh ini tadi masih sama ya, kurang lebihnya masih di suhu 80. Saya akan bagi menjadi beberapa kali tuangan teman-teman. Kita akan bagi yang pertama 30 mili dulu ya. Kita coba 30 mili first pour ya, 30. Oke, first pour-nya 30 mili. Kita tunggu beberapa saat. Yang second kita coba di 30 lagi, pour kedua ya. Kalian bisa pakai metode sesuka kalian ya untuk menyeduh ini, menemukan tingkat preferensi masing-masing gitu. Kita mau seduh berapa kali atau berapa kali tingkatan. Ada juga yang langsung seduh itu juga ada. Jadi langsung nggak pakai jeda-jeda seperti ini. Ini udah yang kedua 60, berarti sudah 60, berarti kita ke 100 mili kita pakai 40 mili supaya dia nyampe ke 100. Kemudian nanti pour keempat kita langsung dari 100 ke 170. 100. Oke, sekarang yang terakhir kita sampai 170 ya, memang. Nah, jadi ini memang harus circle seperti ini ya, jadi harus melingkar dan konsisten airnya. Oke, bentar lagi ya, 170. Timbangan saya scale-nya udah menunjukkan angka 170. Sekarang kita tunggu sampai kopinya jadi seperti ini, sampai dia turun ke bawah ya ini. Oke, jadi dia akan terasa ada perbedaan ya. Seduhan dengan metode tubruk dan metode pour over atau dalam hal ini kita pakai V60 itu sangat berbeda. Untuk rasanya mungkin bisa ada sedikit perbedaan ya, karena ini kan kalau tubruk itu airnya ampasnya itu direndam air, tapi kalau pour over itu ampasnya itu dilewati air saja karena kita menggunakan corong V60. Nah, seperti ini. Kita tunggu. Oke, sambil menunggu kita bisa coba yang tubruk dulu ya. Kita pakai yang tubruk dulu. Tadi udah kita pakai untuk mengaduk ya. Oke, silakan. Kita coba break dulu ampasnya. Di break. Wah, aromanya sangat enak ini. Aromanya benar-benar kopi yang ini strong gitu ya, seperti kopi yang strong gitu. Nah, bagi penggemar kopi-kopi klasik, saya yakin pasti pada suka nih kopi seperti ini. Oke, sudah kita break. Nah, kita akan coba. Wow, enak. Untuk rasanya saya suka karena ini sangat cocok ya, terutama buat penggemar kopi-kopi yang klasik ya. Sangat suka. Ada rasa strong ya, rasanya cukup strong karena ini ada robustanya yang 50% tadi kita bisa rasakan. Sementara arabikanya dia bisa membuat balance antara robusta yang 50% tadi dengan sisanya 30-20 tadi ya, dari arabica, dari origin Toraja dan kayu. Kita coba lagi. Mantap. Jadi ini kopinya ini mengingatkan akan kopi klasik ya, kopi-kopi klasik seperti ini. Kalau kita mungkin biasa minum kopi-kopi yang
generasi ketiga ya, seperti third wave coffee di kafe-kafe atau di coffee shop. Mencicipi kopi seperti ini jadi teringat dengan masa lalu gitu. Jadi kopi-kopi yang familiar dengan lidah kita sebenarnya. Untuk acidity-nya saya hampir pastikan tidak ada, atau keasamannya itu sangat tidak ada. Jadi memang ini cocok untuk orang-orang yang nggak suka kopi yang dengan rasa yang asam gitu, seperti itu. Biasanya kan kalau untuk roastingan yang medium dan light itu kan asam khas ala-ala cafe zaman sekarang. Tapi ini saya yakin untuk semua usia sangat cocok dengan kopi seperti ini. Mantap. Mungkin buat yang suka gula bisa ini ditambahkan gula, ataupun kalau ada susu sepertinya masih masuk juga dengan kopi ini. Jadi kopi susu klasik ya, kopi susu klasik seperti zaman dulu. Nah oke, sekarang akan kita coba yang V60 nya. Jadi bisa kita bandingkan untuk yang tubruk dan V60 ya. Untuk yang V60 lebih clean ya, dia akan lebih clean karena kan dia hanya dilewati, kemudian semua ampasnya itu tersaring di sini. Di sini ya, kalian bisa beli paper filternya, nanti ada di deskripsi di bawah. Oke, kita akan coba untuk yang V60. Oke, mantap, enak sekali. Jadi bisa kita rasakan, memang jarang ya, biasanya orang pakai nyeduh robusta dengan V60. Biasanya kan V60 itu arabica, kemudian roastingan yang cenderung medium, roastingan cenderung light. Tapi kopi ini juga masih enak kok kita pakai V60, terutama bagi yang nggak suka dengan ampas. Coba lagi. Secara bodi memang terasa lebih ringan karena dia menggunakan metode yang berbeda. Untuk yang suka bodi yang tebal, kita bisa prefer yang tubruk. Secara rasa yang ingin lebih light, mungkin yang tubruk terlalu strong, terlalu kuat, kita bisa pakai V60. Jadi ini rasanya lebih ringan tapi juga masih enak gitu. Karakteristiknya masih dapat di V60, tetapi dengan intensitas bodi atau ketebalan ya, itu yang lebih enteng. Enak. Ya. Oke, kesimpulannya kopi luwak ini sangat recommended buat kalian yang ingin ngopi dengan biaya terjangkau dan suka dengan karakter seperti karamel ya, seperti itu, kemudian karakter-karakter yang khas zaman dulu gitu, karakter-karakter klasik. Nah, kalian bisa pakai kopi luwak murni premium ini dengan harganya yang sangat murah, sudah dapat 165 gram. Oke, jadi itu kesimpulannya pada hari ini. Teman-teman, saya mengucapkan terima kasih sudah menonton sampai selesai review kopi kita kali ini, dan kita ketemu lagi di review kopi selanjutnya. Sampai jumpa.